Lanjut pada video yang ketiga ya guys semua. Buat teman-teman yang belum nonton video 1 dan 2, silahkan kalau mau nonton. Ada emiten yang potensi jackpot, cari saja, silahkan cari emiten yang berpotensi jackpot di video 1 atau 2, silahkan cek aja. Oke, lanjut video ketiga. Ini ada 10 emiten mulai dari asli, BRMS sampai dengan WH. Yang pertama ada asli, dia menguat 8% di harga 680 asli. Retail Indo masih suka emiten yang udah naik begini ya, ngeri juga. Asli secara technical weekly udah dipucuk guys, udah sangat high risk juga. Dan ini paling kalau memang berani untuk scalping jangka pendek aja ya, selama dia nggak jebol 650 masih aman lah, masih ada potensi naik juga. Dia potensi ke 700 untuk asli, tapi high risk. Ingat, planningnya boleh beli di harga 675 sampai 650, SL di 630, target TP boleh di 700 dulu untuk si asli. Saya ulangi, ini high risk ya. MACD dan RSI memang masih bagus, masih ada potensi lanjut naik kembali. Kalau mau paling scalping pendek, nggak boleh untuk swing karena harga sahamnya udah sangat-sangat dipucuk. Oke, silahkan pantau-pantau mandiri saja. Saya ulangi, plannya untuk asli ini di 675 sampai dengan 650, SL boleh di SL boleh di 630 dan TP nya boleh di 700 terlebih dahulu. Apabila dia break 700 maka potensinya ke 750 sampai 800 untuk asli ya. Ini emiten yang luar biasa, nggak masuk akal ya, pergerakannya itu ngeri loh guys. Dia itu udah tidur di 50, suspend juga, dan sekali dibuka suspendnya langsung ara sampai sekarang ya, ngeri juga lah untuk asli ini. Lanjut yang kedua ada BRMS, terkoreksi 2% di harga 1225 untuk si BRMS. BRMS masih suka tuh BRMS Bakri ya. Untuk BRMS dia masih sideways saja. Memang ini harga udah di atas tapi dia sideways dan ini cukup oke. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya BRMS memang agak kurang bagus, namun dia masih punya potensi untuk naik kembali ya. Kalau kita melihat dari technical weekly nya BRMS pun udah agak-agak berbahaya ini guys. Kalian suka masih? Emitennya udah di atas loh, hati-hati ya. Kalau memang suka, nggak cocok untuk swing, dia memang masih punya target ke 1300-an lagi, tapi resikonya udah gede gitu. Kasih plan aja ya, saya ngasih plan. Untuk si BRMS ini plannya boleh beli di 1220 sampai 1180, nih garis kuning. SL kalau dia closing di bawah garis kuning, SL kalau dia closing di bawah 1180 gitu ya. Atau mau langsung cut loss di 1160 pun boleh. Itu untuk si BRMS. Saya ulangi, ini resikonya udah tinggi. Oke, hati-hati. Lanjut ada Dewi, netral saja di harga 157 untuk si Dewi ya. Lumayan juga ini Dewi, dia terpantau koreksi sehat ya guys semua. Dia masih punya potensi juga untuk naik kembali dengan target kenaikan bisa ke 163, ini garis kuning. Apabila dia jebol 163 maka potensi bisa ke 170, 80, 90 bahkan sampai 200 untuk si Dewi ya. Keren sih guys, keren. Boleh, kalau kita lihat dari MACD dan RSI pun cukup oke dan dia bagus ya. Kalau memang suka silahkan nyicil beli dari 156 sampai dengan 152 garis biru. SL apabila dia jebol 152, boleh SL di 150 atau di 148 sekalian pun boleh. Itu secara technical daily. Jika kita melihat dari technical weekly nya si Dewi pun masih aman ya, dia masih punya garis di 156, 154, itu boleh menjadikan garis patokan kalian. Daily-nya cukup oke, weekly-nya masih punya potensi juga.
Jadi untuk Dewi bolehlah nyicil-nyicil. Swing boleh juga sih, untuk swing silahkan, untuk swing boleh. Ini emiten yang cukup lelet juga ya, tapi sekali digoreng memang lancar dia kalau udah goreng gitu. Saya ulangi plannya Dewi di 156 sampai 152 SL boleh di 150 dahulu, itu untuk si Dewi. Lanjut ada ECII, dia menguat 1,52% di harga 200. ECII ini zombie ya, bid overnya pun tipis tuh kan, tipis banget, setipis kesabarannya retail Indo. Itu ECII. Emiten zombie sekali naik bisa 5 tik, turun juga bisa 5 tik, jadi hati-hati kalau memang suka ECII. Kalau kita melihat dari technical daily, dia masih punya potensi lanjut naik kembali dengan target kenaikan ke 204, deket aja ini. 204 nya jebol, nah baru dia terbang ke 210, 220 gitu ya. Untuk si ECII terpantau dia juga udah nutup gap ya. Belum guys, belum, dia belum nutup gap. Tuh gapnya kan di sini nih, di 190, dan dia belum ketutup guys. Namun dia ada potensi rebound. Oke, scalping pendek aja ya guys ya. Kalau memang suka beli di 200 sampai dengan 195, SL boleh di 193. Om, kok plannya jauh? Karena ini zombie. Emiten zombie itu kalau bikin plan jangan terlalu dekat, harus jauh gitu. Karena kalau terlalu dekat itu potensinya kena SL. Malah kalau mau bikin plan yang agak jauh lagi, kalian beli dari 198 sampai dengan 190 SL kalau dia jebol 188. Nah, ini planning yang lebih aman daripada kalian kena SL nantinya. Kalau kita melihat dari technical weekly, ECII memang waktunya koreksi dulu, itu lebih enak ya. Koreksi sehat baru dia mantul naik lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya ECII, memang dia punya potensi ke 206, 210 sampai 220 untuk ECII. Kalian pantau-pantau saja. Yang perlu kalian pantau itu induknya, ada INPC, ada JIHD. Kalau dua itu naik, ECII pun pasti naik. Pantau aja, silahkan. Gitu ya, untuk ECII begitu. Lanjut ada Energen, dia terkoreksi 5% di harga 15.30. Nah, ini emiten-emiten yang luar biasa ini. Dulu itu harganya paling 200-300, sekarang udah 1.500. Wah, ngeri, mantep. Kalau kita lihat dari time frame daily, MACD dan RSI nya Energen memang agak kurang bagus, dia juga jebol garis kuning, maka ada potensi dia lanjut turun kembali ke harga 1.500, bahkan jauhnya atau apesnya bisa ke 1.400 untuk si Energen. Hati-hati buat teman-teman yang punya Energen ya, ini potensi lanjut turun kembali 1.500, target 1, target 2 di 14.50, target 3 di 1.400 gitu untuk Energen. Hati-hati. Kalau kita melihat dari time frame weekly, Energen pun potensi lanjut turun dulu ya. Saya nggak lagi nge-fair, enggak, ini hanya membaca grafik saja dan memang potensinya turun. Kalau memang dia ketahan di 14.50 itu bagus, maka dia ada potensi mantul ya. Semoga aja dia mantul pertama di 1.500, semoga aja. Dan buat teman-teman yang belum punya barang, ini bukan waktunya membeli karena dia potensi lanjut turun dulu. Untuk Energen semoga aja kalian nggak cut loss dalam ya, yang udah punya. Lanjut ada Fore, dia masih enjoy saja di harga 550 ya. Fore bagus sih harusnya. Oke, untuk Fore dia baru satu candle hijau ya, nunggu dia sideways lagi seperti ini nih. Kalau dia udah sideways kayak gini, enak, potensinya naik lagi gitu. Jadi untuk Fore ini kalian beli di 530 sampai dengan 500, itu area beli yang enak untuk Fore. Tunggu di 530 sampai 500, lalu dia sideways di 530-an gitu terus. Kalau udah sideways ya, lalu dia lanjut ke 600 lagi. Biasanya begitu si Fore, dan dia selama masih di atas 500 itu masih aman. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya Fore, potensi turun dahulu, tunggu di 530-an ya. Silahkan kalau memang suka Fore,
tunggu di 530-an. Kalau kita lihat dari technical weekly, fore potensi koreksi terlebih dahulu, yaitu 530 sampai 500 untuk fore swing tapi ya. Dan ini tiap hari pun dia bikin barcode kayak gini, ya perlu sabar juga sih. Ngopi dulu, ngopi. Lanjut ada Inet, dia menguat 4% di harga 520. Untuk Inet ini enak ya buat scalping. Kalian beli di bawah 500, jual di 520, 530, lumayan. Scalping nyari 2%, 3%, 4% mah dapat di Inet, sumpah. Untuk Inet ya, kita cek dulu chartnya. Kita cek secara technical weekly, memang Inet sudah naik di atas, namun dia masih aman selama nggak jebol 490 secara weekly ya. Dia juga baru melakukan break issue, tapi saya nggak terlalu tahu tentang RI ya, jadi nggak perlu ditanyakan dan nggak perlu dijelaskan. Untuk Inet saya ulangi, selama dia nggak jebol 490, nggak closing di bawah 490, masih aman untuk Inet. Kalau kita lihat dari MACD, RSI nya Inet memang udah beresiko, tapi untuk tektok untuk scalping masih bagus. Dan kalau memang Inet serius, dia masih bisa lanjut naik kembali. Oke, wih, bisa lanjut naik kembali. Targetnya kemana? 600, tapi ini weekly. Targetnya weekly itu bukan 1 hari 2 hari boy, bisa sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan lebih. Itu target weekly ya. Jadi sabar-sabar, sementara kalian tektok aja, beli dari 500 sampai 490. Om kok di 500 nggak di 520? Syukur-syukur dapat di 500. Syukur-syukur 500 sampai 490 boleh beli. SL di 480. Target TP kan di 520, 550 gitu. Tapi kalau memang kalian nggak sabaran, maunya langsung beli di 520 juga boleh. Cuma planningnya jangan jauh-jauh. Berarti beli di 520 sampai dengan 500, SL di 480, SL di 496 gitu aja. Cuma potensi kena SL kalau kayak gitu. Saya lebih suka kalian beli di 500 aja ya. Di bawah 500 enak. TP di 525, 550, 575, 600 gitu lebih enak. Dan kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya Inet pun masih belum oke-oke kok. Masih belum oke 100%, lebih baiknya dia memang sideways dulu. Nah ini saat dia sideways, kalian manfaatkan untuk tektok ya. Beli 500, jual 520 gitu terus berkali-kali sampai kaya. Silakan. Semoga aja beruntung gitu. Oke. Lanjut ada Maha. Dia terkoreksi 1% di harga 180 untuk Maha. Maha ini emiten lelet guys. Untuk scalpingan agak membosankan di sini. Paling swing ya. Dan jika kita melihat dari time frame daily-nya Maha, MACD dan RSI-nya masih kurang bagus. Hati-hati untuk si Maha. Potensi kemana Om? Turun dulu bisa ini. Turun dulu. Target penurunan paling ke 175 sampai 170. Paling ke situ. Paling kalau memang niat turun. Kalau memang nggak niat turun, dia sideways di sini. Nah ini boleh cicil. Jadi planningnya Maha itu ada dua guys. Planningnya Maha ya. Planningnya Maha kalian boleh nyicil dari 180 sampai 177. SL di 175. Planning kedua kalian beli di 175 atau 174 sampai 170 garis merah. SL di 168. Itu ada dua planning untuk Maha. Silahkan kalian pantau-pantau saja. Kalau dia sideways di sini berarti boleh nyicil. Kalau memang nyecep turun ke bawah ya tunggu di planning kedua. Oke, gitu aja untuk Maha. Lanjut ada United, bukan Manchester tapi. UNTD terkoreksi 1% di harga 99. Harusnya bagus, harusnya. Oke, betul. UNTD cakep guys, boleh kalau memang suka. Ini mirip VTNY di video yang kedua, mirip. Potensi apa? Jackpot. Potensinya jackpot ya. Bagus. Secara MACD dan RSI cukup oke, boleh dicicil-cicil.
Kalau dia sideways-nya udah lama, dia potensi kayak gini guys nih. Widih, langsung cus gitu, jackpot ya kan. Kalau sideways-nya udah lama, potensi waduh, mantap ya, mantap kalau cuan. Kalau nggak cuan ya nggak mantap juga. Kita cek dulu weekly-nya guys, bentar-bentar. Weekly oke, weekly boleh, masih aman, dia bagus. Target ke 106 107 itu deket ya, target deket. Tapi sekali dia meledak ya bisa sampai 120 gitu. Gini, untuk UNTD time frame daily cakep, weekly oke. Kalau memang suka, kalian boleh nyicil dari 99 sampai dengan 97, SL di 95, itu planning dekat ya. Kalau mau planning yang jauh, kalian boleh nyicil dari 98 sampai 94, nih garis merah, SL di 92 atau 91. Target TP kemana om? 107, 111, 115, 120. Targetnya meledak gitu. Tapi kapan meledaknya? Nah itu yang tidak bisa kita prediksikan. Tinggal kalian beli sideways lalu lupakan kalau memang suka ya. Kalau nggak suka skip. Dan di sini butuh kesabaran ekstra, bisa hold sampai 2 minggu, 1 bulan, bahkan lebih. Jadi perlu duit yang benar-benar dingin dan ekstra sabar. Oke, yang nggak sabaran mending beli bumi aja. Beli bumi tuh lagi digoreng-goreng mulu bumi. Terakhir ada WH, Transportasi Indonesia, terkoreksi 3% di harga 147. WH WH secara teknikal daily dia agak kurang bagus, potensi koreksi dahulu paling ke 144. Kalau dia ketahan di 144 bagus. Hati-hati jika dia jebol 144 maka potensi ke 140 ya. Dan jika dia jebol 140 maka potensinya ke 135 sampai 130. Itu target-targetnya si WH. Apakah boleh nyicil om? Nggak boleh dulu ya. Nyicil kalau memang dia udah sideways kayak gini. Kalau memang dia udah sideways kayak gini boleh nyicil, atau kalau harganya udah di dekat-dekat 140. Kalian boleh nyicilnya di 143 sampai 140, SL di 138 gitu aja ya. 138 atau 137 untuk SL boleh. Saya ulangi, planningnya WH 143 sampai 140, SL di 137 ya. Target TP ya 145, target TP nya 147, 150, bisa ke 160 lagi. Namun kapan ya itu nggak tahu. Polanya kayak gitu guys, soalnya dia meledak turun sideways, meledak turun sideways, meledak turun, meledak turun sideways, meledak turun. Nah ini polanya nggak akan beda jauh seperti sebelum-sebelumnya pasti gitu ya. Jadi untuk WH saya ulangi, kalian kalau memang suka beli di 143 sampai 140, SL di 138. Planning 1, planning 2 nya kalian beli di 130 sampai 125, SL boleh di 122. Itu planning 2. Silakan. Ini menjadi penghujung video kita yang ketiga. Sampai jumpa di video kita yang keempat. Bye bye.